الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh wa qudratuh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Kembali Allah kumpulkan kita, perjumpakan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah bibarakati hadzal majlis al-mubarak, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan istiqamah kepada kita. Allah jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat wal afiat. Dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Wa fi hadhihi lailah al-mubarakah lailatul jumu'ah iftitahul majlis. Insyaallah kita akan berbicara sedikit sebelum memulai apa yang biasa kita baca. Ma yata'allaqu bi talibil ilmi, yang berhubungan dengan fadli talibil ilm, keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bisyarah, kabar gembira bagi orang yang gemar, yang senang, doyan bahasa kitanya, untuk hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir. Karena orang yang demikian, orang yang Allah inginkan kepadanya kebaikan. Bukan kita yang meminta, tapi Allah yang menginginkan. Sebagaimana sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang Allah inginkan kepadanya kebaikan. Jadi Allah menginginkan kepada orang itu kebaikan. Yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan kepadanya akan ilmu agama. Dan Allah akan memahamkan kepada seseorang akan ilmu agama tentu dengan wasilah. Gak langsung dikasih begitu. Allah gerakan hatinya, entengkan langkahnya untuk senang datang ke hadir ke majlis ilmu. Dengan dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya oleh Allah, senang gemar majlis ilmu, majlis ta'lim, sehingga dipahamkan oleh Allah untuknya akan ilmu agama. Itu orang-orang yang Allah inginkan kepadanya kebaikan. Dan majlis ilmu itu juga termasuk daripada majlisul zikir, majlis yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan majlis ilmu lebih afdal daripada majlis zikir. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat hadis yang panjang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang tugasnya keliling. Apain keliling? Mencari majalisul zikir, mencari majlis-majlis zikir. Ingat, majlis ta'lim itu bagian daripada majlis zikir, bahkan lebih afdal. Hadis yang panjang, di malaikat ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujung akhir-akhir daripada hidup hadis qudsi,
Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku bersaksi di hadapan kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Orang-orang yang hafir. Kemudian ada seorang malaikat bilang begini, "Ya Rabb, ya Allah, fihim fulan." Ada bersama mereka yang hadir fulan. Niat hadirnya bukan karena engkau. Niat hadirnya karena urusan lain, karena urusan dunia, karena urusan yang lainnya yang macam-macam. Yang jelas hadirnya bukan karena Allah. Maka Allah berfirman, "Humul gaub la yashgha bihim jalisuhum." Maka Allah berfirman kepada malaikat dengan mengatakan, "Humul gaum." Mereka ini adalah satu gaum, satu perkumpulan yang enggak rugi, yang enggak celaka orang yang duduk bersama mereka. Artinya apa? Tetap mereka semua mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun hadirnya niatnya beda. Nah, ini anugerah bisyarah buat kita. Kita kan hadir majelis ilmu boleh begitu ya, setengah-setengah. Ada yang niatnya beda, kadang-kadang hadir tidur tetap dapat bagian dari maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah zat yang maha karim. Bagaimana tidak? Manusia aja memiliki sifat baik, sifat daripada kasih sayang kepada sesamanya. Kita ambil contoh. Kita kan sering hadir tahlil, sering ya. Dalam pembacaan tahlil yang bersama-sama, ada yang bacanya kenceng, Rojali kenceng juga. Semangat 12. Ada yang bacanya pelan. Ada yang kagak baca. Ada yang tidur, ya Allah tidur ya. Ada yang main HP. Ada yang ngobrol, kan macam-macam betul. Kelar tahlil baca doa, biasanya apa? Keluar berkah. Anda mau tanya, kira-kira yang kagak baca dapat gak? Ada sahibul bait bilang, "Nih, ini jangan dikasih nih kagak baca nih." Kejam banget begitu ya. Nah, yang tidur kadang-kadang banyak kan dapatnya. Diserok juga semuanya sama dia. Jadi manusia aja memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada sesama. Kadang-kadang yang hadir cuma karena kagak enak aja. Sebenarnya gue males nih ya, tangga gue aja. Barengan via final. Ya, kan subah salah begitu ya. Mau datang mau kagak gak enak tetangga. Datangnya terpaksa, pulang nenteng juga. Dapat juga. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan kita hadir majlis ilmu walaupun tidur niat beda, insya Allah semua dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu ini perkara yang hebat, yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Muta'allimun kaslan." Penuntut ilmu yang malas. Model kita kan malas. Malas artinya ghairu mujtahidin fi talabih, yang kagak sungguh-sungguh dalam menuntutnya. Kata Nabi Muhammad, "Afdalu 'indallah min 700 'abidin mujtahidin." Lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari 700 orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, tapi tidak sesuai dengan ilmu syari ibadah sunnah misalnya. Apalagi yang tidak sesuai dengan syariat, salah. Ibadah sunnah yang dia kerjakan, orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Kata Nabi, "Muta'allimun kaslan." Penuntut ilmu yang malas, yang kagak sungguh-sungguh dalam ya model jiping doang kayak gitu, begini dah. Kadang-kadang catat, kadang-kadang kagak.
Ini kata Rasulullah, lebih afdal indallah di sisi Allah dari 700 orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Menunjukkan apa? Fadilah yang sangat besar bagi orang yang hadir majlis ilmu. Rugi kita nggak hadir. Rugi luar biasa. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihi al-Islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah." Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, siapa orang yang datang kepadanya kematian dan dia itu adalah orang yang dinisbahkan sebagai penuntut ilmu. Orang yang doyan taklim begitu, yang menyebabkan dia tidak hadir karena udzur syar'i, yang dibenarkan oleh syariat, ya karena sakit atau karena sesuatu yang nggak bisa ditinggal. Kalau nggak itu datang dia, itu dikatakan yunsab li talibil ilm, yang dinisbahkan sebagai penuntut. Yang model kayak begitu kata Rasulullah, kalau dia meninggal dunia, maka antara dia dan para nabi di surga bedanya cuma 1 derajat aja. Di bawah mereka para nabi. Jelas beda karena mereka nabi, ini bukan nabi. Artinya apa? Manqabah azimah, kedudukan yang sangat agung, rafi'ah yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada mereka penuntut ilmu. Bahkan ada satu isyarat orang yang model kayak begitu, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma yughayyidullahu lahu man yu'allimuhu fi qabrihi ila an yab'athahu Allahu 'aliman. Ini bisyarah, kabar gembira buat kita nih. Jadi orang yang model kayak tadi itu penuntut ilmu sejati, doyan taklim, doyan hadir majlis ilmu, siapapun gurunya, yang penting akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Pokoknya seneng aja dengan majlis ilmu. Yang model kayak begitu mati, meninggal, Allah akan takdir buatnya. Allah kirim satu malaikat ke dalam kuburnya, yu'allimuhu, yang mana itu malaikat mengajarkannya. Jadi privat taklim sama malaikat. Sampai kapan? Ila ayyam afahullahu alima, sampai Allah bangkitkan dia dalam keadaan alim besar. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, semuanya hari kebangkitan. Ini fulan bin fulan yang istiqamah bangkit dari kuburnya dalam keadaan aliman, dikumpulkan fi zumratil ulama. Orang kampungnya bingung ya. Ini fulan bin fulan siapa ini? Orang biasa, ustadz aja bukan di kampung. Kok bisa ketika dibangkitkan dari kubur ternyata menjadi orang alim besar? Privat sama malaikat kuburan. Ngaji sama malaikat di kuburan, dikirim sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mau begitu. Oleh karena itu pasang niat yang baik. Ini tahun ba'da Ramadan harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Harus pasang niat yang baik. Juga kalau kita gemar hadir majlis ilmu, ini majlis ilmu ini mujarrab sekali li taisirir rizq, untuk memudahkan rezeki kita. Memudahnya mesti yakin ya, jangan kagak ya, mesti yakin. Pernah di zaman Al-Imam Al-Haddad sahibul ratib, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ishtaga rajulun, ada seorang pemuda datang kepadanya ngadu qillatar rizq, kehidupannya susah, sempit keadaan dunianya.
berat. Maka nih pemuda datang ngadu kepada Imam Haddad. Dulu ada masalah ngadu sama ulama. Kalau sekarang ngadunya sama penjol ya, penjol tuh. Zaman online. Kadang-kadang ngadu juga sama apa? Hah? Itu tuh yang penggadean. Bukan menyelesaikan masalah, bikin masalah. Nggak diberkahi itu. Nggak diberkahi. Karena riba. Dapat sebentar doang, belakangnya na'udzubillah. Jadi jangan bersabar. Dia pemuda datang kepada Imam Haddad. Dia ngadu. Susah keadaannya. Maka dijawab sama Al-Imamul Haddad, ihmil kitabak watlubil ilmah. Ambil nanti punya buku kitab untuk ilmu. Hadir majlis tak? Ini kira-kira jawaban nyambung kan? Hah? Nggak nyambung ya? Yang ada datang ngadu dikasih duit kan begitu. Imam Haddad bilang apa? Ihmil kitabak watlubil ilmah. Ini Imam Haddad bilang begini bukan nggak ada dalil, bukan tanpa alasan. Al-Imamul Haddad berkata demikian dengan dalil satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi." Sesungguhnya Allah menanggung, menjamin rizki penuntut ilmu. Bingung lagi kita. Emang yang bukan nuntut ilmu gak dijamin sama Allah? Kan semuanya dijamin. Diterangkan sama Imam Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Beliau mengatakan, "Hadza takaffulun khasun ba'da takaffulil 'am alladhi takaffala Allah biha li kulli dabbatin fil ardh." Kata Imam Haddad, ini tanggungan khusus setelah tanggungan umum. Jadi ada dua yang Allah tanggung, ada umum, ada. Kalau umum semuanya dapat. Gak mesti orang Islam, orang kafir aja dapat. Semua makhluk hidup. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah binatang melata yang ada di muka bumi melainkan rezekinya ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanggungan umum namanya. Semuanya dah. Cuma ada tanggungan khusus yang Allah berikan hanya untuk orang-orang yang khusus. Di antaranya penuntut ilmu. Makanya kita kalau hadir majlis ta'lim, majlis ilmu, pasang niat yang baik. Niatin, ya Allah, saya hadir majlis ta'lim, saya niat ya Allah, Nabimu bilang sesungguhnya Allah akan menjamin jaminan khusus bagi penuntut ilmu. Minta bil yakin, harus dengan yakin, jangan ragu. Nah, ini kalau ragu nggak akan kena. Sahib Imriti bilang, "Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi." Yang kagak yakin gak bisa ngambil manfaat. Kullu syai' bil yakin, segala sesuatu harus dengan yakin. Bicara yakin ini luar biasa. Ada cerita begini, hikayat. Ada seorang, dia di atas gunung tuh. Dia bertawasul sama satu kubur. Sama satu kubur. Yang dia ya'taqid, dia yakin di kubur orang soleh, wali nih. Tawasul minta kepada Allah dengan kuburan ini yang dia yakini orang soleh, wali. Hajatnya minta sama Allah, pulang kabul hajat. Setiap ada hajat datang ke situ tawasul minta, pulang kabul hajat. Berjalan waktu, tiba-tiba ketika dia sedang berziarah ke makam yang dia anggap wali itu, ada orang lewat.
Dia lihat, yang lewat, kamu ngapain? Dia bilang. Loh, saya sedang berdoa mohon kepada Allah, minta kepada Allah dengan wasilah ini wali di kuburan wali. Kata yang lewat, lah siapa bilang ini kuburan orang? Dia bilang, wali apaan? Ini kuburan keledai saya. Dia bilang, kuburan apa? Keledai saya. Oh iya, dan saya dulu saya pernah lewat sini tuh 3 tahun yang lalu. Dibilang percis keledai saya mati, ya saya kubur di sini, saya tandain ya percis sudah. Enggak, di kuburan wali. Setiap saya ada hajat muskilah, saya datang tawasul minta kepada Allah, beres. Yalah, kalau nggak percaya kita gali aja dah. Akhirnya apa? Digali. Memang ternyata tulang-tulang keledai. Akhirnya diuruk lagi udah. Pulang dah. Besoknya ini orang tetap, saya setiap ada hajat datang ke kubur itu yang saya anggap yakin wali, ternyata hajat saya kok datang diminta, tinggal gobul. Besoknya datang lagi minta, nggak kelar juga. Kenapa demikian? Ulama bilang, iya, yang awalnya sebelum dia tahu ini kuburan keledai, dia minta dengan bahwasanya ini kuburan orang soleh wali. Pas udah tahu di keledai, ragu dia. Wali keledai, ragu gak? Ragu. Udah yakinnya hilang udah. Maka hajatnya gagal kok. Lebih yakin dengan yakin, penting nih. Makanya diniatkan hadir majelis ilmu, niat kayak begitu. Itu penting sekali. Pasang niat yang baik, yang banyak. Kita hadir majelis yang luar biasa, ini bukan main-main ini. Jadi orang-orang pilihan yang Allah inginkan padanya kebaikan. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid, akhir zaman dia bilang, nggak ada lagi yang paling menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan orang-orang yang gemar hadir majlis ilmu, dibilang. Ini kan luar biasa. Nah, ini yang kita harapkan, yang kita harapkan bahwa nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala perkumpulan yang semacam ini. Kita mengambil sholat kita, puasa kita, sholat kagak khusyuk. Segala macam ini perkumpulan yang kayak begini, insyaallah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita minta buat keluarga besar Ustaz Usman insyaallah ya telah menyiapkan di tempat, mudah-mudahan ibundahnya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur sehat walafiat, keluarga besarnya juga diberikan Usman diberikan kesehatan. Yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita telah meninggal dunia, guru-guru kita telah meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah bi barakati hadzal majlis mubarak, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang bakti kepada orang tua, menjadi anak yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'atir rasul, Allah matikan kita mati ala husnil khatimah. Allah berikan kekuatan istiqamah kepada kita ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah wa kamana wa aslahuna asalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.